Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Dr. Haji Unang Sudarma, peserta PKDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan materi mengenai moderasi beragama, merajut harmoni, keadilan, dan kedamaian di tengah kebinekaan bangsa. Tema ini sangat krusial bagi eksistensi kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk menuju tahun 2026 dan masa depan. Sebelum melangkah lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar. Mengapa kita butuh moderasi? Kita perlu memahami bahwa di tengah keberagaman Indonesia yang luar biasa, diperlukan sebuah cara pandang, jalan tengah, yang mampu menjaga kerukunan umat beragama agar harmoni tetap terjaga tanpa ada pihak yang merasa terpinggirkan. Penting untuk ditegaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti kita memoderasi agama itu sendiri. Agama pada hakikatnya sudah sempurna dan suci. Yang kita moderasi adalah cara pandang dan sikap kita dalam beragama. Moderasi adalah jalan tengah atau wasatiyah yang menolak dua kutub ekstrim kanan yang radikal dan kaku, serta ekstrim kiri yang terlalu liberal hingga mengabaikan nilai moral agama. Kita berdiri di tengah, mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian. Landasan kita bukan hanya moralitas, tetapi juga hukum yang kuat. Sesuai pasal 29 UUD 1945 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai keyakinannya. Moderasi beragama hadir sebagai panduan moral untuk memastikan amanat konstitusi ini berjalan selaras dengan kerukunan sosial di masyarakat. Ada 3 prinsip utama wasatiyah yang menjadi pilar kita. Pertama, i'tidal atau keadilan, yaitu menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Kedua, tawazun atau keseimbangan antara teks keagamaan dengan realitas sosial. Dan ketiga, tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan tanpa harus mencampur adukan keyakinan, demi terciptanya ruang yang aman bagi semua warga negara. Bagaimana kita mengukur keberhasilan moderasi ini secara nasional? Ada 4 indikator utama: komitmen kebangsaan yang kuat terhadap NKRI, tingkat toleransi yang tinggi, sikap anti kekerasan dalam menyelesaikan konflik, serta penerimaan terhadap tradisi dan kebudayaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Tentu saja, jalan ini penuh tantangan. Kita masih menghadapi ancaman ekstremisme beragama yang muncul dalam bentuk lain kebenaran mutlak yang menghakimi orang lain, sikap intoleransi aktif, aksi radikalisme, hingga upaya mengganti sistem negara dengan teokrasi eksklusif. Hal-hal inilah yang harus kita mitigasi bersama. Menyadari kekayaan kemajemukan kita, mengedepankan cara pandang moderat bukan lagi sekadar pilihan sukarela, melainkan sebuah historical necessity atau keharusan sejarah. Tanpa moderasi, mustahil kita bisa melestarikan bangsa yang seluas dan seberagam Indonesia ini. Mari kita sejenak merenungi pesan dari almarhum Gus Dur. Beliau mengingatkan bahwa agama tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik yang memecah belah. Esensi agama yang sejati adalah kemanusiaan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Untuk memperkuat moderasi ini, diperlukan sinergi di 4 lini utama, dimulai dari lingkup keluarga sebagai pondasi empati, melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai wasatiyah, literasi digital di ruang publik untuk menangkal hoaks, serta regulasi negara yang strategis dan terkoordinasi. Tujuan akhir kita adalah masa depan Indonesia yang damai. Ketika moderasi beragama sudah mendarah daging dalam budaya kita, potensi perpecahan akan teredam secara mandiri. Ini adalah investasi moral terpenting bagi generasi kita untuk menyongsong Indonesia emas yang bersatu, kuat, dan sejahtera. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama merawat nilai toleransi dan kebinekaan Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga harmoni di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai informasi tambahan, berikut adalah sumber referensi visual yang digunakan dalam presentasi ini. Terima kasih sekali lagi.